Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Andini. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sehari telah berlalu, semakin mendekati hari pernikahan Budi. Yusuf pamit pada istrinya untuk berangkat kerja, tanpa memberitahu urusan setelahnya. Yusuf pulang kerja lebih awal dan langsung menuju rumah Suster Rina. Mereka berdua berangkat menuju kediaman Kiai Mukmin. Sesampainya di rumah itu, suasana sedikit ramai karena di rumah Pak Kiai memang dibuka untuk para santrinya. Rumahnya sejuk. Terlihat aula terbuka yang cukup luas untuk mereka mengaji atau bahkan sekedar berkumpul dengan sesama santri lainnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Suster Rina pada seseorang yang sedang memberikan pelet pada ikan di kolamnya. Perawakannya sedang, kulitnya putih bersih, serta rambut dan janggut yang tumbuh menutupi wajahnya. Ia tersenyum ramah saat melihat kedatangan Yusuf dan Suster Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang, Rin. Jawabnya dengan suara yang begitu lembut. Ia sesekali melihat ke arah Yusuf. Pak Kiai mempersilahkan mereka masuk dan meminta istrinya untuk memberikan suguhan untuk tamunya itu. Pak Kiai sudah tahu siapa orang yang Suster Rina bawa. Namun tentu saja Yusuf memperkenalkan diri untuk memberikan rasa hormat kepada beliau. Hingga percakapan pun menjurus ke hal yang paling serius. Hal yang tidak pernah Yusuf bayangkan sebelumnya. Mas Yusuf, pasti sudah sangat lelah selama 12 tahun selalu dibayang-bayangi oleh makhluk itu. Ucap Pak Kiai yang membuat Yusuf dan Suster Rina sedikit tersentak. Maksud Pak Kiai? Yusuf mengerutkan dahinya. Saya kenal sama kakekmu. Dia teman saya dulu. Dia juga sempat datang ke sini dan menceritakan semuanya. Bagaimana kamu hilang selama beberapa hari dan ditemukan di hutan 12 tahun yang lalu. Tapi, apakah kamu tahu tujuan makhluk itu sebenarnya? Tanya Pak Kiai. Yusuf merenung. Dia mau saya mati, Pak Kiai, karena saya satu-satunya saksi hidup kejadian malam itu. Jawab Yusuf lirih. Pak Kiai terdiam seraya berkata, dia suka sama kamu dan ingin membawa kamu ke dunianya. Yusuf terkejut. Dari sekian tahun cerita yang ia dapatkan, tak pernah sekalipun kakeknya mengatakan hal itu. Tapi apakah kamu tahu kenapa sampai saat ini dia belum mengganggu seperti dia mengganggu anggota keluarga kamu yang lainnya? Tanyanya lagi. Yusuf sedikit menggelengkan kepalanya, seraya menunjukkan gelang pemberian kakeknya yang ia pakai. Pak Kiai tersenyum. Gelang itu tidak memberikan pengaruh apapun. Hanya bau dari gelang kayu itu yang membuatnya kesal. Alasan dia sebenarnya belum mengganggumu. Dia ingin kamu sendiri yang datang secara sukarela padanya. Dan satu-satunya cara dia adalah merenggut satu persatu orang yang kamu sayangi. Sampai kamu menyerah dengan sendirinya. Yusuf tertegun. Sesaat ia ingat sesuatu yang terjadi
12 tahun yang lalu. Bagaimana luka lebam yang ia dapatkan di sekujur tubuhnya saat makhluk itu. Yusuf menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia ingin melupakan memori kelam itu. Tapi kakek saya hanya bilang dia ingin saya mati. Tegas Yusuf. Kakekmu berbohong supaya kamu bisa menghindar darinya. Tapi saya tidak bisa. Setidaknya kamu harus tahu hal ini. Terakhir pamanmu yang mati. Lalu siapa lagi? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya akan coba bantu kamu. Ucap Pak Kiai memberi harapan kepada Yusuf. Yusuf mengangguk dan berterima kasih. Selanjutnya Yusuf dan Suster Rina pamit pulang. Suster Rina terlihat begitu gemetaran. Ia menatap Yusuf sesekali, namun sejuta pertanyaan itu ia tak mampu utarakan. Maaf, suster harus tahu semua ini. Yusuf memecah keheningan. Suster Rina mengangguk. Maaf Mas Yusuf, sebenarnya kemarin saya mau cerita tapi masih saya tahan. Karena mungkin itu cuma hal lumrah saja. Tapi setelah tadi saya dengar cerita Pak Kiai, saya jadi yakin itu pasti ada hubungannya. Yusuf mendengarkan dengan seksama. Pak Kadir, satpam yang jaga malam itu. Saya dengar cerita dari istrinya kalau malam di saat Pak Johan meninggal dunia, ia lihat ada wanita yang masuk lewat gerbang rumah sakit menuju bangsal Pak Johan. Dan saat Pak Kadir kejar, dia sudah menghilang. 2 jam kemudian saat Pak Kadir sedang keliling dan sampai di depan kamar Pak Johan, ia menemukan almarhum tergantung di kamarnya. Cerita Suster Rina. Lalu apakah Pak Kadir meninggal karena hal itu juga? Tanya Yusuf dengan wajah yang begitu merasa bersalah. Oh, itu saya kurang tahu Mas. Saya nggak tanya hal itu sama istrinya. Yusuf tersadar sesuatu. Andini selama ini telah mengikutinya. Bahkan di hari saat ia datang ke rumah sakit pun, Andini tepat berada di sampingnya. Andini, iblis yang membuat penghuni kamar Johan pun ketakutan. Setelah mengantar Suster Rina ke rumahnya, Yusuf segera tancap gas dan pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia lihat Laila, Maryam dan ibunya sudah terlelap tidur setelah sore tadi Yusuf memberitahu mereka untuk tidak menunggunya pulang. Dia pergi menuju gudang, mengambil bungkusan yang diberikan oleh Jupri tempo hari. Ia tersadar itu bukanlah bungkusan darinya, melainkan bungkusan yang memang milik pamannya. Bungkusan yang 7 tahun lalu pamannya bawa dari rumah kakeknya. Surat dan tali tambang itu masih utuh di dalam bungkusan. Tali tambang yang sama yang membunuh kakek, bapak, dan pamannya itu. Mereka bertiga tidak pernah bunuh diri. Itulah yang selalu Yusuf yakini. Ki Rusman menerima surat ini, tapi tak pernah sekalipun ia berikan pada Yusuf. Begitu pula yang terjadi pada ayah dan pamannya. Jika surat ini tak aku buka, mungkin Pak Jupri yang akan kena imbasnya. Batin Yusuf. Perlahan surat itu ia buka. Yusuf kaget. Surat itu dipenuhi dengan darah. Dan secara tiba-tiba
Darah itu perlahan membentuk tulisan. Ya, sebuah tulisan yang berbunyi, "Pulang bersamaku." Yusuf terkaget. Yusuf tutup kembali surat itu dan ia simpan dalam bungkusan. Ia berusaha melupakan apapun yang terjadi nantinya. Ia ingat ucapan Pak Kiai. Selama ia tak menyerahkan dirinya, Andini tidak akan pernah bisa membawanya. Seminggu telah berlalu. Tepat besok lusa adalah hari pernikahan Budi. Yusuf memutuskan untuk tidak akan datang dan akan mengikuti perintah pamannya untuk terus menghindar. Ponsel Yusuf berdering. Nama Suster Rina terpampang jelas di layar ponselnya. "Assalamualaikum suster, ada apa?" tanya Yusuf yang dibalas suara tangisan dari seberang telepon. Mas Yusuf, Pak Kiai meninggal dunia tadi subuh." Suster Rina masih terus terisak. Yusuf bergegas pergi menuju rumah duka. Rumah begitu ramai penuh sesak oleh pelayat. Ia lihat Suster Rina melambaikan tangannya sesaat mata mereka bertemu. Berdasarkan cerita dari keluarga, Pak Kiai meninggal setelah melaksanakan sholat subuh di masjid. Ia meninggal saat sedang duduk di halaman depannya. Tidak ada sebab yang mengarah ke hal lain selain memang usia beliau yang sudah tua dan takdir Tuhan yang sudah tertulis. Pertemuan ia dengan Yusuf adalah pesan terakhir darinya sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Karena tanpa cerita beliau, Yusuf tidak akan pernah tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Setelah proses pemakaman, Suster Rina mengajak Yusuf untuk berbincang sebentar. "Mas, 2 hari yang lalu Pak Jupri ditemukan meninggal dunia di rumahnya," ujar Suster Rina. Suster Rina memberitahukan kabar itu ke Yusuf dengan air mata yang masih basah. "Innalillahi, meninggal kenapa suster?" Yusuf syok mendengar berita itu. Sudah jelas-jelas surat itu telah sampai di tangannya. Dan sudah jelas pula ia baca surat itu. Tapi kenapa? Keluarganya gak mau bilang, tapi para tetangga bergosip kalau Pak Jupri bunuh diri. Ucap Suster Rina dengan penuh kekhawatiran. "Saya takut, Mas," lanjut Suster Rina. Yusuf terduduk lemas. Kini bahkan orang lain pun menjadi korbannya. Ia menyadari siapapun yang melihat surat itu akan menjadi korban selanjutnya selama Yusuf tidak pulang bersama makhluk itu. Belum sempat jantungnya kembali normal, chat dari Laila membuyarkan pikirannya. Laila mengirimkan sebuah foto yang di situ terlihat sebuah bungkusan dan sepucuk surat. "Aku minta Mariam ambil boneka di gudang. Dia nemuin ini. Maksudnya apa?" Pesan marah dari Laila terasa begitu tajam menusuk jantung Yusuf. Bukan karena ia takut Laila curiga, tapi kenyataan bahwa anak dan istrinya telah melihat dan membaca surat itu.
Yusuf seketika menangis. "Suster, saya berjanji tidak akan ada yang terjadi pada suster. Tapi saya mohon bantuannya. Jika setelah purnama esok saya nggak kembali, tolong kunjungi istri saya dan berikan kunci ini." Suster Rina mengangguk. Ia melihat kunci itu dengan seksama. Itu kunci kotak kayu di bawah lantai kamar saya. Yusuf menjelaskan kembali sebelum Suster Rina bertanya lebih lanjut. Ia pamit meninggalkan rumah duka menuju tempat yang bisa jadi rumah terakhirnya. Yusuf kembali melihat undangan yang diberikan oleh Budi. Ia ikuti petunjuk dari lokasi yang tertulis di sana. Lumayan jauh, bahkan terbilang pelosok kota. Ia lihat kembali sekeliling jalannya. Mulai jarang ada rumah. Ia hampir sampai. Dan di sudut jalan terlihat rumah besar dari kejauhan. Sepi. Untuk ukuran rumah yang esok hari akan diadakan pernikahan, ini tentu saja hal yang janggal. Yusuf turun dari mobil dan segera menuju gerbang rumah itu. Ia tekan bel berkali-kali. Tak ada jawaban. Ia lihat sekelilingnya. Rumah yang paling dekat berjarak 50 meter. Ia berjalan menuju rumah itu. Dan ia lihat ada wanita tua yang duduk di depan teras rumahnya. "Assalamualaikum, Bu. Maaf mengganggu," sapa Yusuf. "Iya, Mas. Ada apa ya?" jawabnya. Itu betul rumah Pak Budi. Yusuf menunjuk rumah besar itu. "Budi yang mana ya, Mas?" tanya balik wanita tua itu. "Pak Budi, dia yang mau menikah besok, Bu." Yusuf bingung bagaimana ia harus menjelaskan. Menikah? Itu rumah milik Pak Setio dan istrinya. Mereka memang punya anak namanya Budi, Mas. Tapi dia sudah meninggal, Mas. Sudah lama. Waktu masih kuliah dulu. Terang wanita tua itu. Meninggal? Meninggal kenapa, Bu? Wajah syok Yusuf tak bisa ia sembunyikan. "Kecelakaan tunggal, Mas," jawabnya. Yusuf tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia pamit dan berjalan sangat pelan menuju mobilnya. Masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan ia berjalan. Namun saat ia mencoba melihat kembali rumah itu, rumah beserta wanita tua itu sudah menghilang. Yusuf jatuh tersungkur. Ia mundur dalam keadaan duduk, tak percaya apa yang baru ia lihat. Ia perlahan berdiri dan mencoba berlari menuju mobilnya. Sampai ketika rumah besar yang terpampang jelas di matanya hilang. Ya, hilang tak tersisa. Yusuf seperti dibawa pergi dari tempat itu. Kini sekelilingnya berubah menjadi rumah besar lain. Berubah menjadi rumah besar lainnya. Rumah besar di tengah hutan. Yusuf tersadar. Ia telah kembali ke neraka
yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Namun Yusuf beranikan diri untuk masuk kembali. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Bau anyir menyeruak tatkala Yusuf membuka pintu besar itu. Lembab dan kotor. Tempat yang paling nyaman didiami makhluk halus. Dia lihat sekelilingnya, tak ada yang berubah. Ia menuju ruang makan. Meja bundar itu masih utuh berdiri. Ia duduk di kursi utama sampai tiba-tiba muncul cahaya dari dalam rumah. Semuanya mendadak berubah. Rumah itu berubah seketika layaknya rumah megah lainnya. Yusuf menyadari kini ia telah masuk ke dunia mereka. Tiba-tiba satu persatu kursi itu terisi oleh makhluk itu. Sampai senyum itu. Ia lihat Budi duduk berseberangan dengannya. Di sampingnya ada Aini. Rumah kosong itu berubah penuh sesak. Bahkan terlalu ramai. Yusuf terus-menerus memejamkan matanya. Sampai tangan basah dan bau amis itu menyentuh pipinya. "Kamu sudah pulang." Andini tersenyum. Yusuf membuka matanya. Ia lihat wajah Andini yang kembali berwujud manusia. Air mata Yusuf tak berhenti mengalir, mengenang Laila dan anaknya di rumah. Asalkan mereka selamat, lirihnya dalam hati. 1 bulan telah berlalu. Laila tertekan melihat Maryam yang menangis terus-menerus mencari sang ayah. Perasaan Laila campur aduk antara marah dan sedih atas hilangnya Yusuf. Pesan terakhir yang ia kirimkan sebelum suaminya pergi adalah surat itu. Surat yang meminta Yusuf untuk pulang. Entah dengan siapa. Namun ibu Yusuf terus meyakinkan Laila untuk tetap percaya pada suaminya itu. Karena ibunya tahu betapa Yusuf menyayangi istri dan anaknya. Tapi tentu itu tidak mudah dilakukan Laila. Yusuf terlalu banyak menyimpan rahasia darinya. Sampai sore itu pintu diketuk oleh seseorang dari luar. "Suster Rina," sapa ibu Yusuf yang sudah sangat akrab dengan suster itu. Ibu Yusuf mempersilahkan suster Rina masuk dan mereka berbincang sejenak sampai akhirnya ia meminta izin untuk bertemu dengan Laila. Laila tersenyum ramah tatkala mata mereka bertemu. Ia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya dengan sangat baik. Sampai wajah senyumnya berubah saat Suster Rina menceritakan maksud kedatangannya. Ia ceritakan semua hal kepada Laila dan Ibu Yusuf. Semuanya tak terlewatkan sedikit pun. Laila tak kuasa menahan air matanya. Ia masih tak percaya dengan apa yang Suster Rina ucapkan. Ia masih terus menggelengkan kepala, seolah itu hanya bualan saja. "Bilang saja kalau Yusuf pergi dengan wanita lain. Itu lebih mudah untuk saya mempercayainya daripada alasan yang tidak masuk akal ini," teriak Laila.
Laila membuka ponselnya, mencari grup chat SMA yang dulu ia dapati surat undangan dari Budi itu. Tak ada. Grup chat itu menghilang. Ia coba telepon temannya satu persatu, tak ada satupun yang menerima undangan itu. Bahkan temannya yang lain memberitahu Laila tentang musibah yang dialami oleh Budi. Apa ini? Laila masih belum percaya. Sampai Suster Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ya, kunci yang dititipkan Yusuf padanya. Sebelum pergi, Mas Yusuf menitipkan ini kepada saya, Mbak. Kunci untuk kotak kayu yang dia simpan di bawah lantai kamarnya. Laila langsung berlari menuju kamarnya dan memeriksa satu persatu lantai di sana. Ada satu kotak keramik yang terlihat berbeda dari yang lainnya. Semen di sekitarnya telah keropos. Laila coba angkat dan benar saja ada tempat kosong di situ. Kotak kayu kecil tersimpan di sana. Ia buka kotak itu. Penuh dengan surat. Setiap amplop tertulis nama Laila dan tanggal di atas namanya. Ia lihat satu persatu. Sampai ia lihat amplop dengan tanggal 9 Juni 2019. Sehari sebelum pernikahan Budi dan sehari sebelum ia menghilang. Perlahan Aini membuka surat itu. Dear Laila, jika surat ini sampai di tanganmu, itu artinya aku sudah tidak bisa lagi berada di sampingmu dan melanjutkan perjalanan ini. Banyak cerita yang ingin aku bagi, namun aku tak mau itu membebanimu. Aku ingin kamu bisa hidup normal tanpa diliputi rasa takut ataupun risau. Hidup sampai di usiaku yang sekarang sudah seperti mukjizat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kamu selalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dia menyelamatkan hidupku, dan aku hanya bisa menyia-nyiakannya. Namun satu hal yang aku syukuri sampai saat ini, kembali bangkit dari kematian dan menemukan kebahagiaan dengan menikah denganmu dan memiliki buah cinta kita. Maryam adalah hal yang terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Hingga akhirnya waktuku benar-benar telah tiba. Maafkan aku, tolong jaga dirimu baik-baik dan jaga Maryam untukku. Lanjutkan hidupmu dan temukan kebahagiaan dengan seseorang yang kamu cintai kelak, yang selalu mencintaimu. Yusuf. Ia baca setiap baris dengan seksama. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Laila berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Ibu dan Suster Rina yang masih berada di ruang tamu saling menatap. Sampai akhirnya ibu izin pamit untuk melihat menantunya itu. Bu, sebentar. Suster Rina menahan dengan memegang tangan Ibu Yusuf. Saya awalnya berjanji, jika Mas Yusuf tidak kembali setelah tanggal 10, saya akan datang ke rumah. Tapi saya urungkan karena saya terlalu takut. Sampai akhirnya kemarin ada surat yang datang ke rumah saya. Surat tanpa pengirim dan tanpa nama penerima.
yang diletakkan di sela pintu rumah saya. Sepertinya ini surat untuk ibu. Suster Rina mengambil sesuatu dalam tasnya. Sebuah surat berwarna coklat yang sangat usang. Terlihat telah dibuka sebelumnya. Ibu Yusuf mengangguk tersenyum. Namun air matanya terus mengalir. Ia ucapkan terima kasih kepada Suster Rina. Suster Rina pergi berlalu. Perasaannya terasa sedikit lega saat amanah yang ia terima dapat tersampaikan. Meski ada 2 orang yang hatinya terluka karena pesan itu. Dengan nafas berat, ibu membuka surat itu perlahan. Setelah apa yang terjadi pada ayah, suami dan adiknya, kini terjadi pula pada anaknya. Air mata tak henti-hentinya menetes di setiap baris pada lembar surat yang ia baca. Ibu jatuh tersungkur. Anaknya telah pergi. Ia telah pergi. Ibu, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih karena telah sudi untuk menjadi seorang pahlawan bagi anakmu ini. Terima kasih karena telah memilihku menjadi anakmu. Dan terima kasih untuk segala doamu yang terus mengiringi perjalanan hidupku. Ibu, berjuta maaf tak akan bisa menghapus setitik kesalahanku yang selama ini telah banyak mengecewakan ibu. Maaf karena belum mampu menjadi anak yang berbakti. Maaf karena belum mampu membuatmu bangga. Dan maaf karena belum mampu sepenuhnya membahagiakanmu. Maaf, Bu. Maaf karena anakmu ini banyak luka, duka, dan air mata yang tak pernah lepas hingga sampai saat ini. Ibu, maaf karena aku harus pamit terlebih dahulu. Anakmu, Yusuf. Andini selesai. Gimana sobat horor? Sad ending banget kan? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.